orang nih kalau sudah terpatri PSSI ini kayaknya buruk semua nih, padahal enggak. Iya dong gitu kan ya, padahal tidak, jangan begitu. Kalau kita memang cinta kepada sepak bola, kita tidak boleh membenci PSSI. Jadi kita fokus aja kepada hal yang paling fundamental. Halo Scorer, jumpa lagi bersama kami dalam konten Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Dan kita sekarang sudah bersama dengan salah satu calon waketum. Salah satunya calon waketum wanita. Iya, betul. Ada Kak Ratu Tisa, kita panggil Kak Ratu Tisa. Kacau nih. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Gimana? Baik. Jadi ini Kak Rais. Iya, Kak Rais dan Kak Donzo. Jadi ini Kak Donzo. Kan dulu saya megang piano. Ini kayak kita mau acara ini ATK. Kak Donzo gimana ya? Oke. Jadi gini, yang pertama adalah kenapa sih kok kekeh banget nih dalam pencalonan kali ini nih cuma jadi waketum? Kenapa? To the point banget ya? To the point aja langsung. Belum apa-apa dia langsung gini. Apa kabar gitu? Wah, kabar baik. Gimana? Kenapa kekeh banget gitu? Oh, gimana coba? Sebenarnya sih kan bukan kekeh. Itu kan kita lihat kan ada apa 3 unsur ya pencalonan ya kan. 1 ketua umum, wakil ketua umum dan anggota exco. Iya. Teman-teman mengusulkan saya banyak di wakil ketua umum. Ada juga yang mengusulkan di anggota exco. Ada juga yang put dua-duanya. Gitu. Oke. Ada juga yang put dua-duanya. Jadi setelah perenungan panjang ke Gunung Momyoku, ya kan? Kita memutuskan untuk fokus di satu. Karena kalau yang namanya pertandingan itu ya targetnya 1 juara. Oke. Karena kalau misalnya kita kanan kiri nanti bisa jadi target yang utamanya menjadi tidak fokus. Jadi posisinya saya ingin untuk menjawab tantangan dan amanah ya, kepercayaan dari teman-teman nih kan, usulan itu kan kepercayaan dari teman-teman untuk bersedia dicalonkan di posisi wakil ketua umum, itu aja. Alasannya ya agar lebih fokus aja gitu. Kalau ketua umum kenapa nggak pengen ketua umum? Atau memang karena nggak ada mencalonkan atau memang nggak ada niat ke sana gitu? Ketua umum ya posisi paling tinggi ya kan, Atau kalau merasa kebijakan. belum sampai ke sana. Iya. Yang pertama memang ini ngomongin usulan ya gitu kan. Jadi kan kalau di PSSI itu kan bukan kita maju mendaftar. Karena ini kan konsepnya itu adalah organisasi. Intinya dari anggota untuk anggota. Misalkan kayak kita bikin pemilihan ketua RT, gitu kan kita kan nggak ngambil dari RT sebelah, iya kan? Kita kan nggak ngambil dari kampung sebelah atau dari mana gitu. Kita kan ambil dari yang memang keluarga yang sama, gitu, area yang sama. Nah ini pengusulan itu datangnya waketum dan exco gitu, itu tidak ada pengusulan itu. Jadi ini bukan masalah kita niat terus ini jangan dibalik-balik nih, ya kan? Karena banyak orang yang misalnya posisinya dibalik-balik gitu, kita mau maju terus malah cari, kan bukan gitu. Jadi kalau di PSSI itu bukan mencari atau ini dukungan, ada yang mengusulkan kita bersedia. Jadi ya kita lihatnya di situ. Oke. Ya dan udah banyak orang-orang hebat yang ada di pengusulan, jadi ya, iya dong. Termasuk Pak Menteri mau jadi wakil ketua umum loh, jadi pesaing. Nggak pesaing lah, kan ada 2 slot. Oh iya, benar ada 2 slot. Tapi kan kita tahu bahwa sebelumnya kan ada di federasi, lalu tidak ada di federasi dan sekarang ingin masuk lagi ke federasi. Apa yang dilihat pada saat tidak ada di federasi, PSSI itu seperti apa? Artinya apakah berjalan seperti sebelumnya yang emang dirasakan, wah nih gue udah bikin blueprintnya nih untuk kedepannya nih gitu. Tapi ternyata apakah emang jalannya bagus atau memang perlu balik lagi supaya jalan lebih bagus seperti itu? Jadi gini, kita nih pada dasarnya dimanapun kita berada, dulu misalnya kita pernah berbakti untuk organisasi A atau perusahaan A gitu ya. Kita tuh paling senang meninggalkan legacy. Yes. Ya kan? Paling senang meninggalkan warisan, program yang baik untuk dijalankan ke depan. Dan kalau kita sudah berada di luar, kita nih nggak punya hak untuk bilang itu baik atau buruk, karena kondisi pada saat running sesuatu itu berbeda. Biarkan orang lain menilai, apalagi kalau saya harus berkomen itu nggak pantas. Jadi menurut saya nggak etis lah kalau gitu. Saya harus mengkomen apakah dulu program saya berjalan dengan baik atau tidak, itu let the people see it gitu kan. Karena kalau menurut saya saat ini memang yang kita perlukan ke depan adalah sinergitas ya, adalah sinergitas dan benar-benar kesungguhan kalau memang kita mau memperbaiki
sepak bola kita dengan semua teori yang mungkin kita tahu banyak A sampai Z gitu ya, dengan kondisi yang ada itu apa yang bisa diimplementasikan dan bagaimana cara pengimplementasian itu kan tiap kondisi tiap masa berbeda-beda. Nah itu yang kita harus bisa fleksibel untuk menerapkan itu sih. Oke. Ya salah satu legasinya adalah ikut menggolkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 kan. Dan juga STY kan. Iya. Kerja tim lah. Kerja tim. Kerja tim. Nah, kalau melihat situasi kemarin ya kan pernah berada di posisi sekjen kemarin. Kalau jadi terpilih wakil ketua umum, kriteria sekjen seperti apa yang dibutuhkan nanti pada saat berada menjabat nanti kalau misalnya terpilih? Kalau menurut saya itu jelas ya diatur oleh statuta bahwa posisinya seorang sekjen itu adalah seorang profesional yang dipilih melalui proses. Oke. Ya. Jadi itu seperti kita memilih CEO sebuah perusahaan, kalau kita ownernya gitu ya, yang harus kita lakukan adalah fit and proper test. Yang harus kita lakukan adalah open recruitment. Oke. Ya, jadi karena di situ sudah diatur jelas di dalam statuta bahwa apa sih seorang sekjen itu, dan dia adalah juga seseorang yang memang profesional di hire kan, dikontrak di situ areanya itu. Jadi ketika kita ingin mengontrak orang, gitu ya kan, kita masuk kemanapun kan kita dikontrak orang kan pasti kita ada fit and proper test dulu, tidak mungkin tidak, gitu kan. Jadi kita mengusulkan di era yang transparan ini ya kita jalankan dengan benar-benar statuta yang memang sudah tertulis dengan implementasi yang nyata gitu. Jadi ya kita buka dengan transparan, kita buka rekrutmen gitu ya, karena itu kita akan memilih hiring untuk profesional. Gitu. Berarti seorang Ratu Tisha siap dengan dipasangkan dengan siapapun. Let's say misalnya terpilih sebagai waketum, kan kita tahu calon ketua umumnya ada 5 orang. Ada 5 orang. Artinya siap untuk bekerja sama dengan siapapun. Siap dong, harus siap. Karena kan saya mencalonkan diri sebagai waketum PSSI. Oke. Betul kan? Ini kan adalah pemilihan organisasi, ketum dipilih, kemudian wakil ketua umum dipilih, kemudian anggota exco dipilih. Intinya adalah kita yang ber-15 ini gitu ya, di badan eksekutif adalah representatif. Representatif dari anggota. Jadi satu harus siap menyuarakan aspirasi anggota, dan tidak hanya menyuarakan aspirasi anggota, tapi membawa perubahan dan mendorong anggota ke arah yang lebih maju kan gitu. Kalau hanya menyampaikan dan aspirasinya itu aja untuk ini ya kita kan harus olah untuk kita bisa mendorong untuk kebaikan bagi anggota itu sendiri kan gitu. Itu yang paling penting gitu dulu tuh. Jadi kita harus siap menjadi representasi yang baik dan membawa perubahan yang signifikan gitu untuk sepak bola yang baik ke depannya bagi anggota. Dan yang kedua pastinya sejalan dengan visi dan misinya dari ketua umum gitu. Dan itu sudah merupakan tatanan organisasi yang udah diatur gitu loh, di dalam statuta kita sudah diatur, di dalam nanti turunan regulasi sudah diatur, tinggal diikuti saja. Jadi apabila itu yang terpilih gitu, yang dipilih oleh voter ya dia otomatis harus ikut menjalankan visi dan misi yang diusung oleh ketua umum terpilih. Iya, kita tahu kan ya ada 5 calon ketua umum, tapi kita tahu mengkerucut jadi 2 yang bisa dibilang nama besar kandidat kuat lah. Kalau kita lihat dari ya semua aspek lah, netizen juga ya segala macam. Semua aspek ya netizen. Netizen tuh kadang-kadang juga bisa mengarahkan. Tapi ada netizen kita tuh pinter-pinter loh. Ada Bapak Lanyala, lalu juga Bapak Erick Thohir. Udah ada komunikasi belum dengan 2 orang tersebut? Obrolan mungkin, atau mungkin dipinang, kita nggak tahu. Dipinang dengan posisi waketum seperti calon waketum. Kalau komunikasi dan silaturahmi sih ya pasti ya gitu kan, karena kan kita ada di dunia olahraga, ada dunia yang sama, kalaupun langsung ataupun tidak langsung itu kan saling bersinggungan pastinya gitu kan. Jadi ada di dunia olahraga yang sama dan beliau berdua merupakan figur yang hebat juga gitu. Nah kita melihatnya ya seperti itu gitu. Tapi sekali lagi kita lihat ini harus kita kembali ke kenapa sih pemilihan kita ini ketua kita pilih dulu, wakil ketua, karena ini merupakan representasi anggota gitu. Jadi posisinya ketika kita mengembalikan formulir sebagai wakil ketua umum ya kita bukan ini bukan pemilihan umum gitu ya kan. Jadi ini pemilihan organisasi. Jadi disinilah memang perannya itu adalah mengukur rasionalitas dari para voters gitu. Itu yang harus kita jaga. Apa sih yang belum dicapai Ratu Tisha ketika menjadi sekjen ya, yang pengen akhirnya ketika terpilih nanti ingin segera diwujudkan di PSSI? Wah banyak Mas, banyak sekali Mas Reyes. Karena ini gini, di area sekjen itu kan posisinya untuk menggerakkan operation ya, untuk operasional gitu ya. Tapi dia bukan pembuat kebijakan gitu. Makanya kenapa
saya di sini mengembalikan formulir sebagai calon wakil ketua umum karena saya concern sekali terhadap kebijakan-kebijakan yang masih bolong-bolong. Apa contohnya? Kita selalu berpatokan kepada statuta. Padahal statuta itu ibarat UUD 45. Itu harus ada turunan-turunannya. Regulasi pemain kita belum bikin, regulasi tentang kepelatihan dengan lebih mendetail kita belum bikin. Perpindahan antar usia muda kita belum bikin. Amatir pindah profesional, pindah status ada. Tapi apa kompensasinya? Apa ininya? Apa batasnya? Hukumannya apa? Kan itu detail itu harus ada. Kemudian regulasi organisasi seperti misalnya proses pemilihan sekjen kayak apa ininya, detailnya kayak apa, itu kan harus diturunin dalam regulasi organisasi. Jadi waktu itu kan PSSI kita ini kan setelah disuspend oleh FIFA kan punya transisi ya, punya masa transisi dalam hal ini. Dulu kita pernah punya PO yang sangat bagus, peraturan organisasi yang sangat bagus gitu. Kita nggak boleh memungkiri, kita harus belajar dari yang sudah pernah dilakukan gitu loh. Karena orang nih kalau sudah terpatri PSSI ini kayaknya buruk semua nih, padahal enggak. Iya dong gitu kan ya, padahal tidak, jangan begitu. Kalau kita memang cinta kepada sepak bola, kita tidak boleh membenci PSSI. Kita harus mengkritik dengan dan memberikan saran dengan open mind gitu. Kita lihat mana program yang bagus, mana yang bolong kita isi, kita kawal bareng-bareng, monitoringnya transparan. Gitu. Jadi banyak sekali kalau urusan apa yang belum bisa dicapai gitu. Karena kan kemarin fundamentalnya tuh belum beres, yaitu kebijakan-kebijakan regulasi yang turun ke bawah tuh belum selesai gitu kan, belum selesai untuk dilakukan ya gitu. Banyak sudah perubahan yang dilakukan di era Pak Muhammad Iryawan, ada regulasi tentang stadium safety security, ya kan, ada untuk saduran yang dari FIFA kita harus sempurnakan, ada lagi, tapi kan ini satu dari sekian banyak aspek yang kita harus tata bersama gitu. Itu sih. Termasuk reformasi di Asprof kan waktu itu sempat ada semacam workshop untuk sekjen-sekjennya Asprof gitu. Betul, yang dari UEFA ya. Saya bikin yang dari UEFA. Waktu itu gimana? Kalau melihat setelah selesai menjabat jadi sekjen, ada kelanjutannya nggak sih dari situ? Sekarang di Asprofnya gitu, atau memang harus ada improvement lagi yang bisa dibangun di Asprof? Ya kalau itu sekali lagi saya nggak bisa nilai karena kacamata internal pasti berbeda dengan kacamata eksternal. Iya dong gitu kan. Tapi setiap hal yang memang kita titipkan untuk ada target dan ada kinerjanya, kinerja tersebut harus dinilai dan harus diapresiasi balik. Kan gitu kira-kira ya kan. Nah, Asprof kita ini Mas gitu, ini juga bukannya tidur, ini juga tidak diam gitu loh. Ini bukannya tidak, mereka memutar sepak bola di daerah. Memang pasti ada yang kurang, ada yang lebih banyak daripada ini, tapi ini kan secara geografis memang berbeda-beda. Tantangan mereka berbeda-beda gitu. Sebutlah NTT, sebutlah Kepulauan Riau. Mereka bagaimana itu memutar Liga 3 dengan semuanya itu pulau-pulau, semuanya itu kepulauan-kepulauan. Ya kan, mereka harus traveling dan lain-lain. Berbeda dengan tantangannya yang di Jabar atau di DKI misalnya kayak begitu. Gitu. Terus bagaimana dengan keterkaitan link sponsorship? Nggak semua pengelolaannya bisa sama. Teman kita yang di Maluku, yang di Papua Barat, mereka dengan swadaya sendiri untuk memutar Suratin mereka. Papua juga sama gitu. Kemudian di Kalimantan Barat, Kaltara semua, Kalteng. Jadi kita semua banyak peran-peran mereka gitu untuk memutari kompetisi. Mereka tuh di Asprof tuh harus putar 5 kompetisi loh. Liga 3, Suratin 17, 15, 13, dan Piala Pertiwi. Gitu, dengan semua kekurangannya. Belum lagi, sebenarnya Asprof yang paling inti tugasnya adalah masalah pelatihan. Kursus untuk wasit dan kursus untuk pelatih. Serta program SSB terafiliasi. Untuk kita menstandarisasi SSB kita pun. Jadi, tugas mereka banyak dan berat. Gitu. Dan kita harus punya tatanan kebijakan yang bagaimana bisa sesuai dengan posisi geografis mereka, gitu, kesulitan mereka seperti apa, gitu. Nah, itu harus kita bedah satu-satu. Mungkin nggak bisa kita samaratakan ya. Jadi saya tertarik dengan kalau Anda mencintai sepak bola, bahwa Anda harus open mind dengan PSSI, jangan menganggap bahwa PSSI itu adalah stigmanya negatif. Tapi apa yang terjadi sekarang kan? Kita agak sulit untuk berpikir stigma dengan positif ya, karena kita tahu bagaimana Liga 2 dihentikan, Liga 3 dihentikan, Liga 1 masih ada wacana, saya nggak tahu apakah udah deal atau belum, terkait dengan tanpa degradasi. Itu kan akhirnya banyak hal-hal yang membuat kalau misalnya Mas Rais ini as a wartawan, kalau saya ini sebagai netizen lah, ya, yang ngelihat itu secara ya besarnya ya, kamera besarnya. Jadi saya melihatnya gini. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Ratu Tisha dengan stigma negatif yang sudah terbentuk
di PSSI. Tapi sebagai netizen juga, saya juga melihat seorang Ratu Tisha stigmanya tetap positif gitu. Artinya saya semacam sorry itu saya semacam berlian yang tetap ada di di lumpur seperti itu. Nah itu bagaimana seorang Ratu Tisha jika ada sebagai waketum nantinya itu apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir lah minimal stigma negatif yang sudah terpatri bagi para netizen tentang PSSI. Urusan stigma atau persepsi itu kan seperti buah ya Mas ya. Jadi kita nggak usah repot-repot nyuntikin buahnya itu supaya jadi manis, cari manipulasi supaya jadi bagus. Kita kerja aja yang baik. Siramin akarnya setiap hari, kasih matahari, kasih bibit yang bagus, kasih pupuk yang bagus, tumbuh dia itu akan jadi karya, gitu. Jadi kita fokus aja kepada hal yang paling fundamental, itu aja gitu. Dan apabila tantangan-tantangan itu ada, ketika kita fokus kepada hal yang paling inti untuk mengembalikan PSSI kepada sepak bola dan sepak bola kepada PSSI, itu harus terus kita jalankan, walaupun dimulai dengan beberapa orang yang kecil. Kemudian pasti orang akan ikut dan melihat. Orang akan melihat, gitu. Kita ini stadion tambah banyak nggak kalau misalnya kita lagi menang? Iya, pasti. Jumlah penonton ya. Ya kan, di awal-awal itu mungkin itulah, gitu. Core-nya untuk bisa mendobrak. Kemudian setelah kita punya progresif karya apa untuk memperbaiki fundamental, kita tambah lagi orangnya. Kita ada lagi orangnya, gitu. Jadi ini kita mesti bersama-sama. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi follower gitu. Kita harus bangkit dan mengusung perubahan ini, dan perubahan ini bukan datang dari saya saja. Saya hanya merepresentasikan perubahan itu. Datangnya dari siapa? Dari anggota PSSI, dari para voter gitu. Dari para voter yang mereka lah inti perubahan sepak bola itu terjadi karena aktivitasnya itu di mereka. Di klub, di Asprof, aktivitasnya di mereka. Gitu. Nggak cuman kita nggak ngomongin klub voter saja ya, klub anggota PSSI yang ada 1060-an lebih itu ya, dengan berbagai macam ada di Askop, di Askap dan lain sebagainya itu. Jadi aktivitas putaran sepak bolanya di mereka. Kita ini sebagai pengurus di badan eksekutif merepresentasikan mereka untuk mereka supaya berputar dengan baik gitu. Jadi bukan seorang Ratu Tisha yang akan mengubah PSSI gitu, tapi anggotanya sendiri gitu. Tapi anggota ini kan perlu lokomotif. Iya kan, perlu ditarik gitu. Kalau lagi nggak semangat ada yang tarik gitu. Nah, itulah gunanya saya, Mas. Ya kan? Kapan menjadi di depan untuk narik gerobak, kapan di belakang untuk dorong bareng-bareng, kapan di samping kan gitu kata Ki Hajar Dewantoro kan gitu ya kan? Ya, jadi kapan di samping untuk menjadi teman mereka gitu. Tapi mereka lah yang akan bisa mengubah sepak bola ini. Cuman anggota kita aja, cuman klub, Asprof, para voter. Mereka yang bisa mengubah dengan keimauan mereka dan rasionalitas mereka. Dulu kan pernah ada di dalam as a sekjen. Susah nggak kerja sama orang-orang yang notabene yang mendapatkan stigma negatif seperti yang tadi saya bilang. Artinya gini, seorang Ratu Tisha kita tahu kinerjanya. Nggak perlu ngomong, nggak perlu diomongin, tapi kita tahu apa yang kita udah ngelihat apa. Makanya pada saat mencalonkan itu kayak asa baru nih, ada sesuatu yang menyenangkan kembali. Tapi di satu sisi ini kan kolektif yang tadi dibilang gitu. Pada saat kemarin ada di dalam, apakah mendapatkan banyak kesulitan pada saat situasi karena mungkin kita kan bicara kerjasama, apakah ada kendala tidak bisa kerjasama dengan ada Asprof yang bandel atau apapun, habitnya masih habit lama atau anggota PSSI lainnya yang mungkin agak sedikit menyulitkan seperti itu. Saya sih nggak pernah mikirin itu ya. Itu tuh biasa sih nggak pernah mikirin itu. Karena saya kalau udah fokus satu hal untuk memperbaiki sepak bola, saya akan fokus itu. Itu satu. Karena kalau kita berpikir sedikit tentang itu, sekarang kita tanya, Mas di kantor ada problem nggak? Ada orang-orang yang nggak bisa dikerja sama? Pasti ada kan? Ada. Di semua kita mau kerja, mau dimanapun, pasti ada bareng-bareng. Mungkin perbedaannya itu harus kita lihat, apakah perbedaan cara atau perbedaan fundamental yang prinsip. Atau perbedaan integritas. Sampai mana? Ataukah itu caranya bisa dikompromikan, ataukah bisa didiskusikan? Pasti dong. Untuk kebaikan bersama. Ini kan organisasi, harus bareng-bareng. Saya harus bisa mengakomodir juga. Ya kan? Akan tetapi di mana prinsip integritas untuk menjaga sepak bola, di mana yang merusak sepak bola, kita harus tahu batasannya. Gitu. Dan kita akan harus jalan dengan hal itu gitu, dan mengkomunikasikan yang baik dengan semua gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya seperti itu artinya kita yang tergantung dengan situasi. Padahal kita ini sebagai ibaratnya khalifah gitu ya, atau pimpinan gitu, hadir di dalam itu untuk menginspirasi situasi baru untuk berubah, kan begitu. Kalau kita datang, kemudian kita sudah menyerah dengan situasi yang ada, ya kan, apapun itulah asumsinya gitu.
itu yang nggak akan pernah bisa mindset kita bekerja untuk mau perubahan gitu. Karena saya yakin gitu pada dasarnya klub anggota PSSI dan Asosiasi Provinsi PSSI, mereka berdua itu mau memutar sepak bola dengan baik gitu. Itu tidak ada satu niat jelek pun dari mereka. Itu saya yakin sekali gitu. Itu saya yakin sekali gitu. Pada saat mereka memutar itu gitu ya, kita harus menciptakan environment lingkungan yang mereka bisa menjalankan itu dengan baik gitu loh. Ekosistemnya ya. Iya gitu, ekosistemnya harus kita jaga, regulasinya harus kita tegakkan. Kalau ada orang yang udah mati-matian berjuang, kemudian jangan sampai ada ekosistem yang tiba-tiba mereka dikerjain di mana atau apa dan lain-lain. Kita harus sebagai federasi lindungi mereka gitu. Karena menurut saya kalau mereka merusak juga kan yang rugi mereka juga gitu. Tempat mereka ya. Betul, itu kan tempat mereka sendiri gitu. Jadi sekarang sekali lagi gitu, kita ini di pengurus adalah lokomotif gitu, adalah penarik gerbong, pendorong mereka dan menciptakan environment untuk lingkungan untuk mereka gitu. Nah, mereka ini siapa ya? Anggota. Itu. Itulah sebabnya mencalonkannya jadi pengambil keputusan ya. Iya. Jadi supaya lebih tahu udah tahu mana bolong-bolongnya dan sekarang mau menambal itu semua seperti itu. Betul. Gitu. Biar lebih punya otoritas lah ya. Intinya gitu ya. Untuk kebijakan. Betul. Karena ketika kita ini tahu akan sesuatu gitu ya, terus kita kan punya moral obligation kan gitu ya, terhadap sesuatu ketika di ruangan itu kita tahu seharusnya begini agar semua menjadi baik, walaupun kita ini cuma satu suaranya, masa kita takut untuk menyuarakan gitu. Karena setidaknya kita yang bersuara, sebenarnya mungkin 3-2 orang yang ada di ruangan itu berpikir yang sama, tapi dia menunggu siapa yang bersuara duluan gitu loh, ya kan gitu. Nah, inilah dia yang diperlukan saat ini, gitulah. Keberanian nih untuk mengungkapkan gitu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, ya mereka nih anggota ya dari PSSI dan kita tugasnya saya termasuk sebagai calon wakil ketua umum untuk mendengarkan mereka gitu, ya kan, dan untuk merealisasikan itu into something yang bisa diterapkan untuk kebijakan semua secara adil ya gitu. Kan paling susah jadi pemimpin yang adil nih kayaknya kan paling susah gitu. Jadi ya itulah gitu. Nah, pernah juga Saudara Tisa menjadi COO PT LIB. Ya. Melihat situasi sekarang, apakah memang seharusnya Liga 2 punya operator sendiri atau tidak? Koreksi dikit, waktu di LIB itu League Enterprise. League Enterprise, ya, yang waktu itu masih GTS ya. Iya, GTS, sorry. Iya, GTS, betul. Head of competition yang di GTS gitu. Ya, sekali lagi nih ya, kalau soal hal-hal itu saya nggak bisa komen gitu. Kenapa? Karena ya itu kalau misalnya ada kurang itu harus diperbaiki yang bersama, kalau ada lebih harus kita tingkatkan gitu ya. Intinya kita harus melihat segala sesuatu hal untuk bisa mengevaluasi secara menyeluruh, nggak bisa dari luar. Saya tidak tahu dari dalamnya apa, kan begitu gitu. Jadi kita harus tahu dulu pertimbangannya apa gitu. Nggak bisa juga kita kaku terus bilang ini begini, ini begitu, nggak juga gitu. Karena kan situasi berubah, jadi kita harus lihat seperti apa yang terjadi, kondisi plus minusnya apa, risk assessment-nya apa gitu. Itu aja gitu. Jadi saya belum bisa jawab kalau tahu itu harusnya atau apa, nggak bisa gitu. Karena kondisi real di dalam secara internal, perhitungannya, kemudian lain-lain lah gitu ya, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Tapi ya satu yang bisa saya yakinkan bahwa keputusan dan pertimbangan kita yang paling pertama adalah untuk sepak bola gitu. Itu dulu gitu. Untuk memutar aktivitas sepak bolanya, untuk sepak bolanya sendiri gitu. Berdasarkan kompromi semua apa yang ada dengan situasi yang berkembang gitu, ya tetap marwah sepak bolanya yang harus kita jaga gitu, regardless apapun itu keputusannya itu. Perlu nggak sih di statuta itu dimasukkan kalau setiap klub untuk kompetisi profesional itu ada bank garansi gitu? Karena kan banyak sekali ya sekarang terjadi lagi gitu ya, klub nunggak, masih ada yang kolab di tengah jalan gitu. Itu untuk menjaga hal itulah, itu perlu nggak sih sebenarnya? Yang pertama yang tadi itu, statuta itu sifatnya seperti UUD 45 ya. Jadi turunan-turunan ini harus dibuat. Turunannya ini kan ada regulasi kompetisi, ada lagi untuk regulasi keanggotaan. Keanggotaan kan dibagi dua, ada yang asprop, klub, ada yang harusnya kan banyak turunan tentang regulasi ini. Jadi rujukan kita ini tidak boleh statuta saja. Karena statuta itu generik, mengatur generik secara umum. Ada cantolannya. Yang detail-detailnya seperti yang tadi Mas Rais bilang harus dikaji gitu under area kompetisi, posisinya gitu harus dikaji lagi di dalam regulasi itu. Nah kalau bicara perlu nggak perlu ya kita kembalikan ke sistem yang harusnya bisa dijalankan, yaitu club licensing. Kan mudah aja. Salah satu aspek di club licensing adalah financial stability gitu, ya kan. Jadi
Ya, itu kan sudah bisa dilihat dari area itu bahwa ada regulasi terhadap hal tersebut yang harus dijalankan. Jadi ya ini sebenarnya ada tatanan yang bolongnya di sini gitu dan yang seharusnya dijalankan di sini, tinggal kita monitor untuk dijalankan gitu. Yang paling penting adalah kemauan. Kemauan dari para anggota itu paling penting. Iya. Dan lihat perkembangan terkini masih relevan nggak sih piramida kompetisi itu masih 3 level seperti sekarang Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 aja? Apa butuh Liga 4? Sebetulnya di dalam Liga 3 sendiri itu kan juga terbagi 3 fase ya. Harusnya itu yang biasa kita lakukan kan, provinsi, regional, dan nasional. Di dalam provinsi pun ada juga yang membagi ke dalam beberapa grup juga. Grup kasta, juga. Ya. Dan itu yang memang mesti kita kaji. Keberlangsungan antara transisi dari Liga 3 dengan Liga 2, yaitu misalnya national club licensing kita. Untuk misalnya kita mempersiapkan klub Liga 3 yang akan promosi menjadi Liga 2 yang profesional ya kan? katanya. Yang profesional gitu kan, posisinya itu seperti apa? Jangan juga hanya promosi terus udah gitu, malah mereka suffer sendiri, tidak boleh. Kita harus jaga itu klub-klub Liga 2 dan kita jaga klub-klub Liga 3 yang bertarung gitu. Memang PR kita besar khususnya di area transisi Liga 2 ke Liga 3 dan Liga 3 gitu. Ya jangankan itu PR Liga 1 kita aja bisa. Sebanyak ya. Tapi kita ngomongin yang kompleksitinya lebih rumit karena ada masalah geografis ini. Iya, kan? Ada masalah geografis, impact-nya besar terhadap biaya, cost efisien gitu dan lain-lain gitu. Dan keberlangsungan. Jadi ya ini harus dikupas secara habis dulu nih gitu. Karena sebenarnya Liga 3-nya kita itu kan bercabang. Nggak terus serta-merta bilang itu adalah cuma 3 tier. Liga gitu. tier. Nah, sebagai seorang wanita, sepak bola putri ini di mata seorang Ratu Tisha itu seperti apa dan akan seperti apa pada saat jika Ratu Tisha ada di dalam lagi? Ya kalau menurut saya sih semua harus balik ke fundamental ya. Gitu. Fundamental sepak bola apa? Kita harus urus yang namanya pemain, kita urus namanya pelatih, kita urus namanya wasit. Dan kita urus namanya anggota-anggota PSSI, klub dan Asprof yang menaungi 3 ini gitu. Jadi kita harus balikin dulu nih kepada fundamental ini, jangan terburu-buru. Gitu ya. Di sini ada race orang yang sudah ke sini gitu ya. Ya kalau kita mau bilang jalan tolnya shortnya ada apa enggak, ya boleh. Kita ada take itu, tapi fundamental harus kita bangun. Gitu. Ya kita harus fokuskan, harus punya target yang benar-benar jelas berapa registrasi penambahan pemain sepak bola wanita, let's say umur 10 sampai dengan umur 18 tahun yang akan kita targetkan dalam 3 tahun ke depan. Harus jelas dari mana kita sekarang punya data itu. Apakah kita punya 100.000 pemain sepak bola wanita saat ini? Gitu. Gimana cara kita monitoringnya? Gitu. Kita perbaikin itu dulu aja. Karena kalau kita nggak tahu petanya, kita kan nggak tahu mau jalan ke arah mana kan gitu. Iya kan? Kita taunya mau menang aja. Ya menang tuh gimana kan harus ada caranya ya kan? How to win-nya. Iya, how to win-nya kan harus ada. Kita harus punya back yang kuat, kiper kita nggak boleh bolong dan lain sebagainya, kita harus tahu gitu. Terus strategi kayak apa, belum lagi nanti hujan, pakai sepatu apa, kan beda ya kan? Ini juga sama gitu. Kita ingin sepak bola wanita kita, sepak bola putri kita maju dan itu pasti gitu. Karena peluang kita itu sangat besar masih gitu loh untuk sangat bisa bersaing gitu loh di ASEAN dan di Asia juga ya, walaupun Asia sangat kuat ya untuk posisinya di sepak bola putri kita. Tapi kita jangan terburu-buru gitu, jangan terus orang udah kesana, Thailand udah ke Piala Dunia, Filipina, terus kita udah ini, terus kita terus pokoknya yang penting kita itu gitu loh ya. Karena negara kita nih besar gitu. Ya kita yang paling penting tuh menggerakkan mereka untuk bisa berputar dulu aktivitasnya. Ketika aktivitas berputar, jadwal pasti, partner percaya, industri tumbuh. Industri tumbuh, financial stability ada, akan lebih mudah membiayainya. Baru kita ngomongin yang lain-lain nih. Gitu. Jadi ya fokus dulu kalau menurut saya ke fundamentalnya itu apa. Itu harus di open dulu sepak bola putri kita. Posisinya gimana, dan itu harus perlu kita dengarkan semua dari para pelaku, dari ASBWI, dari semua klub-klub yang dari zaman dulu sudah ada. Ya kan? Dan klub-klub Liga 1 putri kita yang dulu sekarang masih ada, misalnya gitu kan, dan lain-lain. Jadi itu kita duduk bareng dulu, open dulu. Setelah belanja masalah itu, baru kita bisa menentukan mau jadi apa, Mas. Ya, kecepatan kalau saya sekarang ngomong, saya mau juara di ini, gimana caranya? Kan saya nggak bisa ngasih mimpi, saya nggak mau ngasih mimpi. Saya mau kasih taunya itu jalan menuju juara gitu. Saya nggak mau kasih mimpinya gitu. Makanya dari itu saya pengen kasih tahu langkahnya apa. Langkah saya ini dulu. Langkah saya ini dulu. Ntar status step udah naik,
kita interview lagi kan gitu. Nah, dulu pernah waktu SMA atau kuliah dulu pernah main bola atau seperti apa? Atau ngurus-ngurus aja as a manager? Saya seringnya ngurus. Ngurus ya? Iya, saya selalu ngurus tim sepak bola putra sebetulnya dari SMA. Dari iya. SMA, Iya. lalu ke ITB ya, sama Coach Sabrun ya? Iya betul. Coach Sabrun ya, Iya. ya, temen tuh. Teman. Iya, tuh luar biasa juga tuh. Coach yang baik tuh. Udah lama. Nah, tapi apa namanya, dalam perjalanan selepas kemarin selesai di PSSI kan Wapres AFF masih jalan terus. Setelah itu apa sih kesibukannya gitu? Selain di sepak bola sekarang? Kalau selain di sepak bola kan Mas Rais sudah tahu saya aja belum kirim-kirim jamur saya ke sana, belum kirim ke Mas Rais. Juragan jamur loh. Iya dong, ya kan? Karena saya kalau sama kayak tanam-tanaman gitu, tumbuh-tumbuhan, kok kesana kayak hobi orang tua. Bukan masalah ini ya kan ya. Hobi pensiun. Saat pensiun. Wah, anak muda udah banyak loh ya, Iya. kan gitu. Jadi ya ini kan ngurusin makhluk hidup gitu. Saya emang suka sih ngurusin makhluk hidup. Termasuk bola itu juga kan ngurusin makhluk hidup. Iya, namanya pemain, pengurus, ya kan pelatihan makhluk hidup ya. Iya. Ya itu, jadi sibuk itu, terus sekarang masih aktif di Electronic City juga. Jadi Mas kalau mau beli kulkas monggo. Nah, diskon banyak loh. AC setengah PK ada. Gitu. Itu sih gitu. Tapi ya kalau di bolanya kan kemarin sempat bantu untuk konsep di Papua Football Academy. Oh, ya. Ya, rekan-rekan yang menjalankan. Ya kita lihat mungkin konsep-konsep kayak gitu dari turunan Villanesia gitu ya. Itu dia yang salah satunya kita bisa support PSSI dong dari luar kan betul, gitu. betul. Apabila kita dari luar, mereka punya konsep jalan ini ya kita support gitu. Berarti nggak benar-benar hilang sepak bolanya ya? Ya kalau itu rasanya susah Mas. Kayaknya nggak bisa ya. Iya, karena ya kan ya kayak Mas aja mungkin, apalagi misalnya Mas Rais kemana-mana mungkin pas Iya. ngobrol rasanya kita di interview. Iya. Wah, ya kan padahal nggak lagi kerja. Iya, Ya iya. kalau lagi makan aja, ini kenapa pertanyaannya gini kan? Iya. Ya kan? Karena passion gitu ya. Iya. Karena ini sesuatu yang kita cintai gitu. Jadi kalau udah kita bicara sesuatu yang kita cintai, jadi identitas diri akhirnya kan. Betul, Gitu. betul. Papua Football Academy kan kaitannya sama pembinaan usia dini ya gitu. Sistemnya apakah nanti kalau terpilih itu akan sama seperti itu untuk apakah Elite Pro akan dirombak lagi kah atau gimana? Karena kan Oh enggak, itu berbeda ya. Sehingga- Jadi kalau misalnya kita ngomong piramida youth itu kan sekarang di PSSI sendiri teman-teman pelatih dan grassroots di bawah itu sudah cukup mengerti ya, sudah sangat mengerti malah ya. Untuk soal Villanesia kita itu intinya adalah pemisahan antara youth amatir dan elite youth. Ini dulu yang harus dipahami nih gitu. Ada youth amatir, ada amatir youth, ada elite youth gitu. Jadi amatir youth ini yang di sebelah bawah nih, paling kanan bawah ini adalah yang memutar seluruh grassroots-nya. Ini adalah gabungan, ada SSB, ada Diklat, ada mungkin pelatihan, ada akademi di sini gitu. Letaknya Papua Football Academy itu di sini, di amatir youth posisinya. iya. Dengan di amatir itu sendiri harus punya kelas-kelas yang berbeda nantinya kita akan tentukan dalam pembinaan usia dini. Ya kan? Ada yang sifatnya itu diikuti oleh SSB yang terafiliasi PSSI, ada yang mungkin jalurnya sekolah, ada yang mungkin jalurnya boarding school, kan berbeda-beda. Beda, betul. Standarisasinya harus kita buat level mungkin di dalam amatir youth ini. Jadi ketika mereka berkompetisi harus berkompetisi yang kompetitif gitu loh. Jangan yang hebat banget lawan yang belum ready gitu loh. Kan kita apa kompetisinya di situ ya kan? Betul. Itu satu. Nah, sedangkan Elite Youth ini adalah Elite Pro Academy. Ini harus link dengan klub profesional. Ini adalah investmentnya klub profesional. Kita ngomong Liga 1, Liga 2 ya, nggak cuma Iya. Liga 1 aja ya. Kita ngomong klub yang udah berstatus profesional, memakai pemain profesional. Jadi mereka harus punya investment di area sporting jangka panjang. Salah satu investment di area sporting jangka panjangnya adalah Elite Pro Academy. Dan itu adalah bagian dari aspek keolahragaan atau aspek sporting kita sebutnya yang ada di club licensing. Jadi itu kan sebenarnya cara ngejalaninnya aja. Iya. Ya, itu aturannya udah ada, nggak baru, bukan suatu hal yang Betul. wow gitu, Iya, enggak iya. gitu ya. Itu tinggal kita jalanin, how to jalaninnya kita bikinkan wadah itu. Dan itu tinggal kita atur aja. Yang susah tuh dari how to-nya itu masalah finansial biasanya. Itu gimana ya cara ngatasinnya? Ya, satu ya jangan terburu-buru gitu. Ya kan sama seperti kita running bisnis kan,
ada dua cara gitu ya. Iya. Ada yang kita dari kecil, kita bangun fundamentalnya kan gitu ya. Nah kita kalau di sepak bola ya harus fokus pada itu. Gitu. Kita benerin dulu fundamentalnya, seperti apa sepak bolanya. Yang mau kita tanda kutip jual apa? Kan permainannya, kan pertandingannya. Kualitas Kalau pertandingan. kualitas pertandingannya aja nggak menarik, dikarenakan level kompetisinya sekian, Iya. ya kan? Ya, baru kemudian kita lihat dandanannya yang lain, baru kemudian kemasannya kan gitu Kemasan, kan. packaging. Ibaratnya kalau kita jual ya kita jual makanan kan rasanya, kemudian baru kita ininya baru yang lainnya ini sama gitu. Iya. Kita harus fokus benar terhadap perbaikan apa yang memang industri tersebut makan. Kan Iya. tontonannya gitu yang industri Iya. tersebut makan. Ya, fundamentalnya harus kita perbaikin. Nah, cara-caranya seperti itu. Memang hasil ini nggak akan bisa dilihat dalam 2-3 tahun. Pasti. Pasti gitu. Tapi orang itu ketika kita berproses dan bisa sedikit lihat jalannya gitu Iya. kan. Oh, mau ke Bandung nih. Oh, udah nyampe sini. Oh, udah nyampe Padalarang. Oh, stop dulu bentar gitu. Orang tuh kelihatan jalannya gitu dan Progres. sama-sama untuk berprogres gitu. Nah, nanti quick win itu kan harus ada. Iya kan? Karena kan dunia terus berputar. Betul. Kompetisi timnas kita terus jalan, kompetisi ini terus jalan. Harus ada, tapi kita nggak boleh hilang fokus gitu. Jangan kita jadiin quick win itu fokus utama. Oke. Akhirnya nggak beres-beres sepak bola kita. Ya. Bener. Oke. 10 tahun ke depan ada di mana seorang Dr. Tisa? Maksudnya masih di sepak bola pasti ya, nggak Iya. mungkin kayaknya. jadi suatu hal yang saya nggak bisa tahu yang lain gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya pasti akan terus berkarya di sepak bola itu aja gitu. Oh, iya. Kita nggak bisa memprediksi yang lain gitu. Tapi yang saya tahu pasti itu gitu. Karena itu yang saya udah jalani selama 20 tahun lamanya dan itu mungkin akan terus Akan kita sampai jalani. selesai ya. gitu. Iya, betul. Itu John. Lo ada yang penasaran lagi nggak? Coba ditanyain lagi. Gue WhatsApp aja. Tapi Kak Donson misalnya. Donzel bisa aja. Harapan untuk para voter Pada saat KLB pada saat KLB nanti? Pilih saya gitu. itu kayak itu hard selling. Kayak harus Aduh. Yang pertama pada saat nanti di KLB untuk para anggota ya, untuk para voter. Kita ini pemilihan kan sifatnya tertutup, ya kan? Artinya tertutup itu memang dari kita untuk kita, dari football family yang akan mengurusi football family ini, Iya. gitu kan? Jadi ukurannya itu adalah rasionalitas dan Nurani. ya. Ukurannya adalah rasionalitas dan hati nurani masing-masing dari para anggota. Kenapa? Karena apa yang mereka pilih, siapa yang mereka pilih akan berimpact dampaknya langsung kepada mereka. Yes. Ya kan? Karena ini dari mereka untuk mereka. Gitu. Jadi ini adalah satu kepercayaan yang mendalam. Gitu ya. Adalah satu kepercayaan bagi mereka untuk menitipkan amanah representasi ini, tolong urusi kita. Kan gitu. Ibaratnya kan gitu ya. Iya. Kita ini harus diurusi gitu. Ini wakil kita untuk mengurusi. Gitu, untuk mengurusi kami, untuk memutar sepak bola. Karena sekali lagi loh, kita-kita yang mau dipilih 15 orang ini adalah motor dan lokomotif untuk menggerakkan gitu ya. Gitu. Yang benar-benar sebetulnya bergerak dan memutar sepak bolanya adalah anggota yang kita harus bangga terhadap mereka gitu. Jadi saya pesan itu aja gitu, bahwa kita harus kembalikan PSSI ke sepak bola. Iya. Gitu, dan sepak bola kepada PSSI gitu. Kita pilih dengan rasionalitas, kita pilih dengan hati nurani kita, karena dengan begitu itu impactnya, dampaknya akan langsung dirasakan kepada para voter. Para voter itu pemegang kendali organisasi. Gitu. PSSI bukan milik kita kok, Iya. bukan milik badan eksekutif yang akan menjabat, bukan. PSSI miliknya anggota, dan itu anggota mesti sadari bahwa yang memiliki kedaulatan adalah mereka. Jadi mereka harus benar-benar berpikir bagaimana untuk bisa memajukan industri sepak bola ini. Saya ngomong industri sepak bola ini, udah kompleks soalnya. Iya. Gabungan dari pembinaan, gabungan dari klub, gabungan dari memajukan industri sepak bola ini bersama-sama gitu ada di tangan mereka sekarang saat ini. Bukan di tangan siapapun yang akan duduk di badan eksekutif, bukan. Kita ini motor penggerak aja. Iya. Ya, kalau misalnya lokomotif doang yang jalan, belakang nggak ada gerbongnya, bagaimana kan? Ya kan, bawa penumpang kita Betul. ketinggalan, ngapain maju sendiri? Betul. Iya. Ya, Betul. gitu. Itu aja. Jadi kita harus lihat lebih dalam lagi kecintaan kita kepada sepak bola dan akan kita buktikan melalui karya-karya nyata. Itu aja. Ini dia. Nice. Oke deh, Oke. terima kasih banyak waktunya Kak Ratu Tisa.
Sukses buat nanti kongresnya, mudah-mudahan Amin. terpilih ataupun tidak tetap akan berkontribusi pastinya untuk sepak Betul. bola kan. Mohon doanya. Itu mohon doanya. Oke, sekarang mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Ratu Tisa Desria, salah satu calon wakil ketua umum PSSI, Gor Setnan Dan Doni Zola. dan Ratu Tisa. Ucapkan terima kasih. Bye bye.